warahmatullahi wabarakatuh. Ultradap atau Modern Fall, sahabat senang tani pilih yang mana? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan kedua pupuk fosfat ini. Jadi simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat senang tani semua, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Dan semoga sahabat senang tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tetap senang untuk menjadi petani. Pada kesempatan kali ini akan coba kami bandingkan pupuk fosfat yang sudah banyak beredar, dan mungkin sudah banyak juga sahabat senang tani yang mencoba kedua produk ini, yaitu Ultradap dan Modern Fall. Nah, walaupun pupuk ini sama-sama mengandung fosfat dan dari bungkusnya saja sudah terlihat sama-sama berwarna hijau, tapi tentunya kedua pupuk ini memiliki perbedaan yang cukup banyak. Apa saja sih perbedaannya? Nah, jadi yang pertama adalah mengenai kandungannya. Untuk kandungan dari pupuk Ultradap yaitu nitrogen dan fosfat. Jadi Ultradap ini merupakan pupuk monoamonium fosfat, di mana nitrogen di sini bentuknya adalah amonium dan kandungan nitrogennya adalah sebanyak 12%, kemudian untuk kandungan fosfatnya yaitu berupa fosfor pentoksida sebanyak 60%. Sedangkan kandungan dari pupuk Modern Fall adalah fosfat, magnesium, dan besi. Untuk fosfatnya yaitu sebanyak 26%, kemudian magnesium 3300 ppm dan besi atau Fe sebanyak 4200 ppm. Nah, jadi dari kandungannya sudah sangat berbeda. Walaupun kedua pupuk ini sama-sama mengandung fosfat, untuk Ultradap kandungan yang lain adalah nitrogen, sedangkan untuk Modern Fall kandungan lainnya adalah magnesium dan besi. Nah, dari segi persentase kandungan fosfatnya, Ultradap memiliki kandungan fosfat yang lebih tinggi yaitu sebanyak 60%, sedangkan Modern Fall ini hanya 26%. Kemudian dari segi pelengkapan unsur haranya, ini lebih lengkap Modern Fall karena ada kandungan magnesium dan besi, sedangkan Ultradap di sini kandungan yang lain adalah nitrogen berupa amonium. Nah, yang perlu diketahui oleh sahabat senang tani, kandungan nitrogen di sini berupa amonium. Nah, sebenarnya nitrogen ini bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk nitrat atau amonium. Nah, sifat dari nitrat adalah dia ini terlarut bersama air, jadi lebih mudah diserap oleh tanaman dan mobilisasinya di dalam jaringan tanaman lebih cepat dibandingkan dengan amonium. Sedangkan amonium ini molekulnya terikat oleh partikel tanah, jadi lebih sulit untuk diserap oleh tanaman dan mobilisasi di dalam jaringan tanaman lebih lambat. Tapi amonium ini sifatnya lebih stabil, berada di dalam tanah dan juga tidak mudah menguap. Oleh karena itu, amonium sifatnya adalah slow release atau lama diserap oleh tanaman, dan amonium ini lebih banyak disukai oleh tanaman yang tumbuh pada tanah dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi seperti padi. Nah, jadi untuk tanaman padi biasanya dia akan lebih suka untuk menyerap amonium daripada nitrat. Sedangkan kalau kita menanam cabai misalnya, nah cabai ini lebih menyukai untuk menyerap nitrat daripada amonium karena sifatnya yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Selain itu, nitrogen dalam bentuk amonium ini bisa meningkatkan keasaman di dalam tanah. Karena jika tanaman menyerap amonium, maka akar tanaman ini akan melepaskan ion H+ ke tanah sehingga tingkat kemasaman tanah ini akan meningkat. Sedangkan jika tanaman menyerap nitrat, maka dia akan menyerap ion H+ sehingga kondisi tanah cenderung lebih basah. Nah, jadi perlu diperhatikan oleh sahabat tani jika ingin mengaplikasikan pupuk Ultradap ini. Jika dosisnya terlalu berlebihan, maka kemungkinan tingkat kemasaman tanah juga akan semakin meningkat. Karena di sini ada kandungan amonium sebanyak 12%. Nah, kembali lagi mengenai kedua pupuk ini, karena keduanya mengandung fosfat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi dari unsur fosfat untuk tanaman. Nah, sebenarnya fosfat atau fosfor ini merupakan salah satu unsur hara makro yang kebutuhannya cukup besar dan banyak dibutuhkan oleh tanaman baik saat fase vegetatif maupun fase generatif. Nah, fungsi dari unsur fosfat
atau fosfor ini adalah yang pertama sebagai komponen ATP. ATP ini adalah merupakan sumber energi untuk berbagai macam proses metabolisme tanaman. Jadi otomatis jika tanaman kekurangan unsur fosfor, maka tanaman akan kekurangan energi juga untuk proses metabolismenya. Nah, oleh karena itu di sini pada pupuk Mordenfol sudah ditulis suplemen tanaman untuk meningkatkan energi metabolisme berkelanjutan, terutama saat fase-fase peralihan. Di mana saat fase-fase peralihan ini tanaman akan membutuhkan lebih banyak energi, jadi otomatis membutuhkan banyak fosfor untuk komponen ATP tadi. Nah, fungsi fosfor yang kedua adalah sebagai pengatur pembelahan sel pada tanaman. Nah, jadi dengan adanya fosfor, maka sel-sel pada tanaman akan bekerja secara normal, dia akan membelah secara normal, jadi pembentukan jaringan tanaman dan juga organ-organ pada tanaman akan berjalan dengan lancar. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk mempercepat proses fotosintesis, karena fosfor tadi merupakan komponen dari ATP, di mana ATP ini juga digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi otomatis jika fosfor pada tanaman ini kandungannya sudah cukup, maka proses fotosintesisnya pun juga akan berjalan lebih lancar. Kemudian untuk fase generatif, fosfor ini berperan dalam memacu pembentukan bunga ataupun buah, atau untuk merangsang pembentukan biji, bunga, ataupun umbi-umbian. Bahkan saat fase generatif tanaman pun, dia tetap membutuhkan fosfor dalam jumlah yang cukup supaya tetap bisa membentuk buah atau bunga, sehingga hasil dari tanaman itu pun bisa lebih maksimal. Nah, jadi itu adalah beberapa fungsi dari unsur fosfor untuk tanaman. Nah, sebenarnya mungkin sahabat tani sering menyebut unsur fosfor ini dengan sebutan fosfat. Nah, jadi sebenarnya fosfor ini merupakan nama unsurnya, sedangkan jika fosfor ini sudah bergabung dengan oksigen, maka dia akan membentuk senyawa fosfat. Tapi untuk para petani mungkin lebih familiar dengan istilah fosfatnya. Nah, dari berbagai fungsi dari unsur fosfor tadi, maka gejala tanaman jika ia kekurangan fosfor adalah yang pertama, ukurannya kerdil karena pembelahan selnya terhambat. Kemudian pembentukan akarnya pun juga akan kurang optimal karena fosfor ini juga berperan dalam merangsang pembentukan akar. Jika tanaman kekurangan fosfor pada saat fase awal pertumbuhan, maka pertumbuhan akarnya terhambat, jadi tanaman juga kerdil. Kemudian gejala yang akan tampak pada daun adalah warna gelap, lebih ke ungu-unguan, ini akan terjadi pada bagian tepi daun. Kemudian jika tanaman sudah memasuki fase generatif tapi kekurangan unsur fosfor, maka dia akan sedikit terlambat untuk pembentukan bunganya karena fosfor juga berperan dalam merangsang pembentukan bunga. Nah, jadi itu adalah peran dari unsur fosfor untuk tanaman. Dari kedua pupuk ini sama-sama mengandung fosfor, jadi tentunya manfaat yang dijanjikan kedua pupuk ini pun hampir sama. Untuk pupuk Ultradap di sini sudah tertera untuk merangsang pertumbuhan akar, pembentukan batang, dan merangsang pembentukan bunga. Selain itu juga bisa untuk mempercepat pertumbuhan dan pembentukan akar, terutama pada saat pindah tanam. Kemudian untuk yang tertera pada pupuk Mordenfol di sini adalah untuk meningkatkan sumber energi metabolisme. Kemudian juga bisa untuk mengatasi gejala tanaman kekurangan energi saat fase-fase kritisnya. Jadi dari fungsi kedua pupuk ini hampir sama, tapi karena kandungannya yang berbeda, maka tentunya ada juga perbedaan dari segi fungsinya. Nah, karena di sini pupuk Ultradap mengandung nitrogen berupa amonium, maka tentunya nitrogen ini juga mengambil peran yang tidak sedikit karena di sini kandungannya 12%, di mana nitrogen ini akan membantu untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman terutama pada saat fase vegetatif. Karena nitrogen ini dibutuhkan dalam jumlah banyak saat fase vegetatif, dan nitrogen juga berperan sebagai komponen klorofil. Jadi tentunya dengan pengaplikasian Ultradap karena mengandung nitrogen, jadi pembentukan klorofilnya lebih optimal untuk tanaman. Nah, di sisi lain, pupuk Mordenfol di sini mengandung magnesium, di mana magnesium ini juga merupakan salah satu komponen klorofil. Jadi dengan pengaplikasian Mordenfol juga bisa meningkatkan kandungan klorofil pada daun tanaman. Nah, yang tidak ada pada
Pupuk Ultradap di sini adalah kandungan besi atau Fe, di mana pada pupuk Mardenfol ada kandungan Fe-nya sebanyak 4.200 ppm, di mana Fe ini merupakan salah satu unsur hara mikro yang tentunya juga pasti dibutuhkan oleh tanaman untuk melangsungkan proses pertumbuhannya. Jadi secara kandungan di sini lebih lengkap untuk pupuk Mardenfolnya. Nah, itu adalah dari segi kandungan dari kedua pupuk ini. Kemudian kita beralih mengenai bentuk produk dan juga bagaimana cara pengaplikasiannya. Untuk Ultradap ini bentuknya adalah kristal, jadi dia perlu untuk dilarutkan terlebih dahulu, sedangkan Mardenfol bentuknya cair, jadi lebih mudah untuk dilarutkan. Dan karena Mardenfol ini berbentuk cair dan kandungan fosfatnya ini berupa ortofosfat, di mana ortofosfat ini lebih mudah untuk diserap oleh tanaman, dan jika bentuknya cair maka otomatis dia akan lebih bebas dari kristal, jadi lebih mudah untuk melarutkannya dan juga lebih mudah untuk diserap oleh tanaman. Nah, jadi itu adalah mengenai bentuk dari kedua produk ini. Kemudian untuk cara pengaplikasian, nah kedua pupuk ini sebenarnya bisa diaplikasikan saat tanaman memasuki fase vegetatif ataupun generatif, karena fosfat ini kebutuhannya juga cukup banyak baik saat fase vegetatif maupun generatif. Jadi sahabat senang tani semua bisa mengaplikasikan entah itu Ultradap ataupun Mardenfol baik saat fase vegetatif ataupun generatif. Kedua pupuk ini bisa juga diaplikasikan saat proses penyemaian. Jadi untuk merangsang pembentukan akarnya, sahabat senang tani bisa membantunya dengan pengaplikasian pupuk fosfat ini, karena akar ini merupakan salah satu organ tanaman yang sangat penting, terutama saat fase awal pertumbuhan, di mana tanaman kecil ini jika pertumbuhan akarnya sudah optimal, maka pertumbuhan batang, daun, dan bagian tanaman yang lain pun juga akan lebih optimal lagi. Dan kedua pupuk ini bisa diaplikasikan baik menggunakan metode kocor ataupun semprot, dan dengan dosis yang sudah tertera pada bagian belakang kemasan. Untuk pupuk Ultradap di sini ada berbagai jenis dosis menurut jenis tanamannya, yaitu ada kentang, semangka atau melon, cabai atau tomat, dan tanaman buah-buahan. Nah, di sini sudah ada anjuran dosisnya untuk semprot maupun untuk kocor, dimana misal kita ambil contoh untuk pengaplikasian pada tanaman cabai, di sini Ultradap memerlukan dosis 2-4 gram per liter air untuk semprot, sedangkan untuk kocor menggunakan 5-10 gram per liter air. Kemudian di sini juga sudah ada anjuran pemakaiannya, yaitu diaplikasikan saat mulai 7 hari setelah tanam sampai menjelang pembungaan dengan 7-9 kali aplikasi dengan interval seminggu sekali. Nah, kemudian untuk pupuk Mardenfol di sini anjuran pengaplikasiannya ini masih secara umum, jadi tidak spesifik jenis tanamannya, tapi dosisnya dibedakan untuk waktu pengaplikasiannya, yaitu saat sebelum tanam. Ini bisa menggunakan dosis 1 ml per liter air, bisa disemprot atau disiram. Kemudian untuk masa vegetatif ini bisa menggunakan 0,5 ml per liter untuk semprot, atau untuk kocor bisa menggunakan 2 ml per liter air. Kemudian saat masa menjelang berbunga atau memasuki fase generatif, ini bisa menggunakan dosis 1 ml per liter dengan interval 7 hari sekali untuk penyemprotan. Kemudian untuk pengocoran ini menggunakan dosis 2 ml per liter. Nah, jadi kedua pupuk ini sama-sama bisa diaplikasikan ke tanaman baik saat fase vegetatif ataupun generatif dengan dosis yang sudah tertera pada bagian belakang kemasannya. Kemudian kita akan berbicara mengenai biaya yang akan kita keluarkan jika kita mengaplikasikan kedua pupuk ini. Nah, dari segi harga, pupuk Mardenfol lebih mahal dibandingkan dengan Ultradap, karena harga untuk 1 liter Mardenfol ini sekitar 125.000, sedangkan 1 kg Ultradap ini harganya sekitar 50.000. Tapi setelah dihitung-hitung, karena tadi disesuaikan dengan dosisnya,
Untuk dosis pengocoran Mordenfol ini rata-rata menggunakan 2 ml per liter. Jadi untuk 20 liter air, sahabat Senang Tani memerlukan 40 ml. Di mana harga untuk setiap mililiter Mordenfol ini adalah sekitar Rp125. Jadi jika kita kalikan Rp125 kali 40 ml, maka harga untuk satu kali pengaplikasian pengocoran adalah Rp5.000. Sedangkan untuk pupuk Ultradap di sini harganya sekitar 50.000 normalnya, dan dosis pengaplikasian untuk kocor yaitu menggunakan 2 sampai 4 gram per liter air. Jadi harga per gramnya adalah sekitar Rp50, tapi dengan dosis pengaplikasian untuk semprot ataupun kocor yaitu antara 2 sampai 10 gram per liter air. Jika kita ambil tengahnya, kita menggunakan 5 gram per liter. Jadi harga untuk satu kali pengaplikasian untuk kocor yaitu 5 gram kali 20 liter. Jadi jika kita mengaplikasikan untuk pengocoran untuk 20 liter air, ini membutuhkan 5 kali 20, jadi 100 gram Ultradap, sedangkan harga per gramnya adalah Rp50. Jadi 50 kali 100 gram harganya sama dengan Rp5.000. Nah, jadi sebenarnya dari segi biaya kedua pupuk ini cenderung sama. Walaupun harga dari Mordenfol cenderung lebih mahal, tapi dengan dosis pengaplikasian yang cukup sedikit, yaitu hanya sekitar 2 ml per liter, sedangkan untuk Ultradap harganya lebih murah, tapi dengan dosis pengaplikasian rata-rata ada 5 gram per liter. Kedua pupuk ini masih dalam range yang sama untuk biaya satu kali pengaplikasian. Jadi silahkan sahabat Senang Tani semua disesuaikan dengan ketersediaan apa yang ada di dekat sahabat Senang Tani semua dan ketersediaan modal juga tentunya. Dan perlu diperhatikan bahwa walaupun harga kedua pupuk ini berbeda, tapi akhirnya biaya untuk satu kali pengaplikasiannya pun masih sama. Nah, jadi itu adalah mengenai biaya yang kita keluarkan jika kita mengaplikasikan kedua pupuk ini, Ultradap dan Mordenfol. Untuk sahabat Senang Tani semua yang mungkin sudah mencoba membandingkan kedua pupuk ini diaplikasikan ke tanaman sahabat Senang Tani, mungkin bisa memberikan ulasannya di kolom komentar bagaimana kelebihan atau kekurangan dari kedua pupuk ini. Jadi kita bisa sama-sama belajar dan bisa menentukan juga pupuk mana yang akan kita aplikasikan ke tanaman supaya bisa dijadikan referensi untuk sahabat Senang Tani yang lain yang mungkin belum mencoba kedua pupuk ini. Tapi perlu diingat bahwa kedua pupuk ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari segi kandungan, manfaatnya, dan dari segi harganya. Jadi untuk keputusan selanjutnya kami kembalikan kepada sahabat Senang Tani semua. Silahkan disesuaikan dengan ketersediaan dan juga modal dari sahabat Senang Tani semua. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.